Kaisar Si Huang terkejut. Menurutnya, dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Kaisar Ming dari 5 gunung? Tidak peduli betapa hebatnya Qin Chen dan yang lainnya, mereka baru saja menerobos Kaisar Agung, dan tidak mungkin mereka dapat menahan serangan Kaisar Dunia bawah 5 gunung. Selama Qin Chen dan yang lainnya mati, tim sebelumnya akan menjadi seperti sampah. Apakah kamu membawanya seperti ini? Ketika Kaisar Si Huang dan yang lainnya terkejut, Qin Chen tersenyum melihat Wu Yue Ming Feng yang jatuh. Apakah itu serangan Kaisar Dunia bawah 5 gunung? Kebetulan aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat 4 kaisar legendaris itu. Dengan raungan panjang, Qin Chen akhirnya bergerak 4 kaisar agung. Kami telah berperang melawan orang-orang yang sangat berkuasa di tingkat kaisar. 4 kaisar besar adalah orang-orang kuat yang telah mencapai puncak kaisar besar. Meskipun Qin Chen telah mampu melawan kaisar puncak jangka menengah dan bahkan menggunakan berbagai cara untuk menekan mereka, menghadapi orang-orang kuat seperti 4 kaisar besar. Dia merasa itu masih sedikit kagum. Itu adalah eksistensi yang telah melintasi dunia bawah selama ratusan juta tahun dan mencapai puncak Kaisar Agung. Akan sangat konyol jika dia bisa dikalahkan dengan cara tertentu. Dan sekarang, setelah menerobos Kaisar Agung, Qin Chen akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk melawan 4 Kaisar Agung. Bunuh. Pedang ilahi pembunuh terbalik muncul di tangan Qin Chen, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, sosok Qin Chen tiba-tiba muncul di bawah Wu Yue Ming Feng seperti aliran cahaya, dan dia menebas dengan pedang ke arah Wu Yue Ming Feng. Ledakan, raungan memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, membawa niat membunuh yang besar dan menyapu ke langit. Seperti gelombang yang bergulung, itu bertabrakan dengan Wu Yue Ming Feng. Niat membunuh yang tak ada habisnya terus bertabrakan dengan Wu Yue Ming Feng dan terus menahan kejatuhannya. Apa, anak ini benar-benar tahan terhadap serangan Kaisar Wu Yue Ming? Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir tercengang. Hah, ekspresi Wu Yue Ming tiba-tiba berubah. Aura pembunuh yang muncul dari pedang ilahi pembunuhan Qin Chen sangat menakutkan. Hahaha. Apakah ini serangan dari 4 Kaisar Agung? Qin Chen menyeringai. Tidak lebih dari itu, tekanan yang menyapu dari 5 gunung Ming Peak seperti bintang yang terus-menerus menghantamnya, menjadikan Qin Chen tubuh fisiknya terus-menerus gemetar. Tetapi dibandingkan dengan serangan Kaisar Ming Zhang sebelumnya, Kaisar Ming dari 5 gunung ini tertinggal jauh dan tidak dapat membuat tubuh Dao-nya runtuh. Sombong. Kaisar Wu Yue Ming sangat marah di dalam hatinya dan wajahnya jelek. Kata-kata Qin Chen membuatnya merasa sangat malu. Matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, karena kamu mencari kematian, maka aku akan melakukannya bantu kamu. Wu Yue Mingdi, buka langit. Wu Yue Mingdi meraung. Dia tidak lagi menunggu Qin Chen berbicara, dan mendesak Wu Yue Ming Feng untuk menghancurkan lagi. Hanya dalam satu napas, Wu Yue Ming Feng berubah menjadi langit hitam, dan Qin Chen sepenuhnya terselubung. Ledakan, puncak hitam tak berujung itu seperti gunung menakutkan yang lahir saat dunia bawah diciptakan. Mereka bergegas keluar dari kehampaan yang luas dan ingin menghancurkan segala sesuatu di bawahnya. Aura menakutkan yang cukup untuk menghancurkan 9 langit dan 10 bumi. Seluruh tubuh Qin Chen terguncang kali ini, sebelum puncak 5 gunung jatuh. Qin Chen merasakan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi keluar, dan dia merasa seluruh tubuhnya menjadi tumpul. Ditekan oleh aturan, Qin Chen terkejut. Pemahaman Qin Chen tentang aturan percaya bahwa meskipun dia hanya seorang kaisar awal, dia tidak akan pernah lebih buruk dari kaisar puncak manapun. Bagaimanapun, dia mengendalikan perpaduan 3000 jalan di Laut Kosmik dan 3000 jalan di Laut Kosmik Neraka. Saat tubuhnya terasa stagnan, Qin Chen segera tahu bahwa dia sedang ditekan oleh aturan dan hukum Kaisar Wu Yue Ming. Dia langsung terkejut di dalam hatinya. 4 kaisar besar memang adalah 4 kaisar besar sebelumnya, ketika dia bertarung melawan kaisar puncak jangka menengah seperti Kaisar Naga Penjara dan Kaisar Yama. Ranah Kaisar Agung, dia tidak pernah dikalahkan oleh aturan mereka. Tapi sekarang dia telah menembus Kaisar Agung, dan dia menerobos perpaduan yin dan yang dari 3000 jalan, dia telah ditekan oleh jalan biasa Kaisar Dunia bawah 5 gunung.
Ini jelas merupakan kesenjangan dalam kultivasi, tetapi menjadi jelas ketika seseorang mencapai ranah Kaisar Agung. Salah. Bukan hanya karena kultivasi. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata ke puncak Wu Yueming. Alasan mengapa Kaisar Wu Yueming mampu menekannya dengan aturan seharusnya karena harta karun di gunung ini terbentuk ketika dunia bawah diciptakan. Harta karun kuno telah diseduh hingga tingkat Kaisar Puncak. Dalam sekejap mata, puncak gunung yang tak berujung telah menyelimuti kepala Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, momentumnya melonjak, dan jalan 3000 aturan yang tak ada habisnya juga meledak pada saat yang sama. Meskipun tingkat kultivasinya tidak sebaik Kaisar Wu Yueming, jika Kaisar Wu Yueming ingin menekan Qin Chen dengan kekuatan aturan, maka dia terlalu diremehkan. Aturan 3000 Dao Qin Chen berisi niat membunuh yang tak ada habisnya yang terbentang dalam sekejap. Niat membunuh yang mengerikan muncul, dan dia melepaskan diri dari belenggu lawan dalam sekejap menebas, dewa kecil. Dengan teriakan marah, Qin Chen tiba-tiba naik ke langit. Kali ini, dia langsung mengaktifkan roh senjata di pedang ilahi pembunuhan balik dan mengaktifkan istana tak berujung di pedang ilahi pembunuh balik dibandingkan dengan persaingan harta karun. Qin, kapan Chen pernah takut pada orang lain? Bang! Dalam sekejap, pedang ilahi pembunuh terbalik Qin Chen benar-benar bertabrakan dengan bayangan tak berujung dari puncak gunung hitam. Terjadi ledakan mengejutkan di seluruh kehampaan, dan gelombang kejut mengerikan yang dibentuk oleh raungan yang menusuk telinga memenuhi seluruh kehampaan batal. Mendidih, hantu puncak gunung hitam dan energi pedang pembunuh dari pedang ilahi pembunuhan balik bertabrakan satu sama lain, terus-menerus berdampak satu sama lain. Puncak Wu Yueming berdiri tegak di langit dan bumi dikalahkan. Sebaliknya, itu adalah pedang ilahi pembunuh balik Qin Chen. Niat membunuh meluap, menunjukkan bahwa dia agak tidak mampu melawan. Namun ekspresi Kaisar Wu Yueming berubah drastis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang kaisar baru yang tidak tertindas oleh jalan biasa, dan penindasannya dipatahkan dengan satu pedang. Meskipun hantu puncak gunung yang dibentuk oleh Wu Yueming Feng miliknya tidak dikalahkan oleh Qin Chen, hantu puncak gunung yang sama benar-benar berbeda dari sekarang. Baru saja, hantu gunungnya berada di bawah kendali Rulrod. Selama Qin Chen tidak bisa melepaskan diri dari penindasan aturannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Qin Chen sampai mati. Tapi sekarang jalan pemerintahannya telah dipatahkan oleh Qin Chen, bayangannya di gunung hanya menjadi bentuk, tanpa dewa, dan tidak ada ancaman sama sekali bagi Qin Chen. Yang paling mengejutkan Wu Yueming adalah niat membunuh yang mengerikan yang muncul dari pedang ilahi pembantaian Qin Chen. Yang benar-benar membuatnya merasa seperti sedang dikunci oleh sulaman yang tak terhitung jumlahnya, dengan ujung yang tajam di sekujur tubuhnya. Harta karun apa ini? Kaisar Wu Yueming merasa ngeri dan menatap pedang pembunuh di tangan Qin Chen. Niat membunuh seperti itu. Tidak jauh dari situ, Kaisar Mingzhang akhirnya tertarik dengan pedang ilahi counter slide di tangan Qin Chen. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mungkinkah pedang ini yang dipegang oleh Kaisar Ilahi Counter Slide saat itu? Pedang. Tidak mungkin, pedang ini bahkan melukai Dewa Hades saat itu. Bagaimana bisa Dewa Pembunuh terbalik memberikan semua pedang ini kepadamu? Tidak. Kaisar Mingzhang tiba-tiba terkejut saat dia berbicara. Kaisar Dewa bahkan menyerahkan saudara perempuannya Xiao Xiao kepada Qin Chen. Tampaknya tidak ada keributan ketika dia menyerahkan senjatanya kepada Qin Chen. Pedang yang membunuh Kaisar Dewa. Tak jauh dari situ, orang lain pun ikut berganti warna. Senjata Kaisar Dewa, bukankah ini senjata dewa legendaris? Wu Yueming juga menatap Qin Chen dengan mata berapi-api. Pantas saja kamu bisa memblokir serangan Kaisar ini, senjata ilahi. Harta di tanganmu sebenarnya adalah senjata ajaib. Setelah mendengus dingin, 5 gunung dan puncak gelap di atas kepalanya muncul lagi. Tapi kali ini bukan lagi puncak hitam yang membentang. 5 gunung dan puncak gelap sepenuhnya berubah menjadi meteorit padat di seluruh langit. Meteorit ini membawa kekuatan untuk memecahkan kehampaan, menutupi seluruh area sekitar puluhan ribu kaki, sungguh menakjubkan. Saat mengorbankan puncak 5 gunung Ming, sebuah batu besar dunia bawah muncul lagi di tangan Kaisar Ming 5 gunung, dan dia segera menghancurkannya ke arah Qin Chen. Ledakan. Sepotong batu dunia bawah ini memblokir kekosongan dan meledak ke arah Qin Chen dari sudut lain.
Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia hanya memiliki satu senjata ajaib. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen masih memiliki ruang untuk melawan di bawah serangan dua harta karunnya. Membandingkan harta karun, Qin Chen tiba-tiba tersenyum ketika dia melihat Kaisar Wu Yueming menghancurkan sepotong harta karun batu dunia bawah lainnya. Yang paling tidak ditakuti Qin Chen adalah bersaing untuk mendapatkan harta karun. Istana 10 Kesengsaraan, pergi. Laut Mati. Hampir pada saat meteorit di langit hendak menutupi Qin Chen, Istana 10 Kesengsaraan Qin Chen telah dikorbankan, dan pada saat yang sama, sungai Laut Mati yang luas melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti dunia. Melihat Qin Chen mengorbankan istana dan sungai hitam untuk memblokir serangannya, Wu Yueming tiba-tiba menunjukkan cibiran. Tidak peduli siapa itu. Tidak peduli siapa itu, tidak mungkin untuk melawan formasi pembunuhan gunungnya sendiri dengan cara ini. Jika formasi pembunuhan gunungnya dapat diblokir dengan mudah, dia, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, tidak akan menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung, jadi kuat. Ada tahun-tahun yang tak ada habisnya di dunia bawah. Puff puff puff. Segera setelah Laut Mati yang luas bersentuhan dengan barisan pembunuh gunung meteorit, meteorit ini sepertinya telah menghantam lautan luas. Menimbulkan gelombang besar dengan Istana 10 Kesengsaraan Qin Chen bertabrakan, dengan keras, dan raungan keras langsung bergema di seluruh dunia. Wajah Kaisar Wu Yueming berubah sedikit, kamu benar-benar mengeluarkan seluruh Laut Mati. Ketika Qin Chen menggunakan Laut Mati sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa yang diaktifkan Qin Chen adalah air Laut Mati, tetapi sekarang dalam persepsinya di bawah ini, yang diaduk Qin Chen bukanlah air Laut Mati sama sekali, melainkan seperti Laut Mati yang utuh. Bab 5697. Jurang, tiba. Bum bum bum. Meteorit gelap jatuh satu demi satu, terus-menerus menghantam Laut Mati yang diciptakan oleh Qin Chen, dan tiba-tiba menggulung gelombang besar. Pada saat yang sama, meteorit yang menakutkan ini terus menghantam Istana 10 Kesengsaraan Qin Chen. Qin Chen merasakan Istana 10 Kesengsaraannya bergetar. Pada saat yang sama, Qin Chen juga merasa pusing. Dia bahkan merasakan aura penekan yang menakutkan melewati Istana 10 Kesengsaraan, dan kemudian menghantam setiap bagian dari Istana 10 Kesengsaraan tanpa henti. Qin Chen sedikit terkejut. Dia yakin jika bukan karena dia telah memasuki alam Kaisar Agung dan tubuhnya telah melalui banyak emosi, dia akan terluka ketika batu dunia bawah dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Titik petik 2. Nak, jangan berpikir bahwa memiliki 2 harta karun adalah masalah besar. Aku, Kaisar 5 Gunung, telah melintasi dunia bawah selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa anak laki-laki sepertimu menantangku? 5 Gunung tampak ganas. Dia benar-benar marah dan dengan panik mengaktifkan energi di tubuhnya. Asalnya, bergemuruh, aura menakutkan dari jalan besar terus meledak, mengalir deras ke 5 Gunung Mingfeng di depannya. Qin Chen, yang berada di bawah gelombang yang bergejolak, belum sadar. Ada suara, ledakan lainnya, dan serangan seperti meteorit yang tak terhitung jumlahnya sepertinya tidak ada habisnya, menghantam Istana 10 Kesengsaraan Qin Chen lagi. Seluruh Laut Mati bergolak hebat, seolah-olah telah menyebabkan gempa bumi laut dan tsunami. Kekuatan mengerikan ditransmisikan di sepanjang Istana 10 Kesengsaraan. Tubuh Qin Chen terguncang dan dia segera mengerti bahwa jika dia mengandalkan metode pertahanan ini, dia akan melakukannya dia berada dalam posisi untuk dikalahkan. Setelah memahami kebenaran ini, Qin Chen tidak ragu-ragu sejenak, tatapan dingin muncul di matanya, dan bukannya melawan dengan kuat, dia dengan cepat mundur. Mau kabur, hahaha, kamu bisa lari kemana? Wu Yueming sangat gembira. Menurutnya, Qin Chen tidak bisa menahan serangannya dan hanya bisa mundur, dan segera mengaktifkan sumber tubuhnya dengan lebih gila lagi. Boom! Aura asli yang mengepul membubung ke langit, dan paksaan mengerikan yang muncul saat dunia bawah dibuka menyapu seluruh dunia. Aturan jalan yang menakutkan membentuk badai mengerikan yang tak ada habisnya antara langit dan bumi, dan dengan cepat menyatu ke dalam puncak dunia bawah 5 gunung. Menjadi semakin gila, itu menghantam Qin Chen. Melarikan diri, kapan saya mengatakan bahwa saya akan melarikan diri?
Tidak ada kata, melarikan diri, dalam kamus saya. Qin Chen mencibir, mengulurkan tangannya yang besar, dan tiba-tiba nafas dunia yang tak ada habisnya dan kekuatan mayat hidup sungai bergulung, mengalir dengan cepat ke arahnya. Aturan dunia bawah dan aura jalan dunia ini seperti sungai besar berwarna-warni, memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Apa yang dilakukan anak ini? Melihat tindakan Qin Chen, semua kaisar dunia bawah terkejut. Saat ini, Qin Chen masih menyerap aturan dunia bawah dan dunia surga. Meskipun aura kaisar di Qin Chen belum terkonsolidasi, menyerap aturan jalan besar dapat meningkatkan tingkat kultivasinya, tapi apa gunanya peningkatan seperti itu dalam pertempuran? Selama tidak ada terobosan di dunia nyata, peningkatan seperti itu tidak layak dilakukan di hadapan orang kuat seperti Kaisar Wu Yueming. Namun, Qin Chen tidak berhenti, terus-menerus menarik sejumlah besar aturan dari dunia bawah dan dunia matahari. Boom, jalan aturan yang luas itu seperti lautan luas, terus-menerus mengalir ke tubuh Qin Chen. Yang mengejutkan semua orang adalah setelah aturan Dao ini memasuki tubuh Qin Chen, aturan tersebut menghilang dengan cepat seperti batu yang tenggelam ke laut. Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya, dengan budidaya kaisar awal Qin Chen, bagaimana dia bisa menyempurnakan begitu banyak aturan dan jalan dalam sekejap. Di mana tidak ada yang melihatnya. Di dunia yang kacau, ledakan. Kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya dari aturan dunia bawah dan nafas aturan dunia yang datang seketika. Dalam sekejap, seluruh dunia yang kacau berguncang dengan hebat, membuat suara gemuruh, seperti langit yang runtuh. Itu, di dunia yang kacau. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka, banyak dari mereka adalah penguasa area terlarang yang dibawa kembali oleh Qin Chen dari sangkar laut mati tercakup dalam. Rasanya seperti mandi di sumber air panas. Pori-pori di sekujur tubuh membesar, melahap nafas dunia dengan liar. Boom! Aura dari master area terlarang seperti leluhur hantu iblis darah dan leluhur hantu naga, yang telah mencapai tingkat transendensi puncak, melonjak dalam sekejap. Berdampak ke tingkat yang lebih tinggi. Perpaduan yin dan yang. Di sangkar laut mati, setelah berlatih keras selama bertahun-tahun, leluhur setan darah dan yang lainnya telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat menakutkan. Terutama setelah memasuki dunia kekacauan, menyerap sebagian kecil aura dunia di dunia kekacauan, dan memahami aturan dan jalan orang-orang kuat seperti Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, Kaisar Dunia Bawah 10 Istana, dan Dunia Bawah. Kaisar, banyak penguasa di area terlarang memiliki tingkat budidaya yang telah mencapai puncak transendensi. Yang membatasi budidaya mereka adalah pemahaman mereka tentang jalan surga dan kurangnya banyak aturan. Terobosan Qin Chen sebelumnya membuat mereka semua merasakan pesona alam Kaisar Agung. Sekarang, dipelihara oleh sejumlah besar aura dunia dan aura sungai mayat hidup, hanya dalam sekejap, aura leluhur iblis darah dan yang lain melonjak dengan gila-gilaan. Boom boom boom. Dalam sekejap, seluruh dunia yang kacau meraung dan bergemuruh, dengan aura samar kaisar yang meningkat dengan gila-gilaan. Kaisar setengah langkah. Seberapa bermanfaatkah perpaduan yin dan yang? Alasan mengapa dunia bawah menginvasi laut kosmik saat itu adalah untuk mendapatkan cukup aturan dunia bawah. Bagi orang-orang kuat di dunia bawah, kehidupan hantu yang belum terintegrasi ke dalam kekuatan dunia bawah tidaklah lengkap. Sekarang, dengan kekuatan sejumlah besar aturan dunia yang diperkenalkan oleh Qin Chen, dengan keras, aura dari banyak pemilik zona terlarang di dunia yang kacau meningkat secara gila-gilaan alam, dan pemimpin nenek moyang hantu jahat darah memiliki aura samar kaisar yang muncul dari tubuh mereka, dan mereka hanya berjarak satu langkah dari alam kaisar yang sebenarnya. Ho ho ho. Leluhur hantu iblis darah dan yang lainnya semuanya meraung dengan marah, dan aura kaisar yang mengepul naik ke langit, seolah-olah akhir telah tiba. Leluhur hantu jahat darah, semuanya, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Merasakan perubahan di dunia yang kacau, mata Qin Chen dingin dan dia segera berteriak dengan marah dalam sekejap. Darah hantu jahat di dunia yang kacau Zhu dan raksasa lainnya semuanya gelisah dan membakar diri mereka sendiri, dan kekuatan mengerikan mengalir ke pedang pembunuh di tangannya. Hahaha, Tuan Chen, akhirnya giliran kita.
Kaisar dunia bawah 5 gunung adalah salah satu dari 4 kaisar agung, tapi dia mengkhianati dunia bawah. Dia pantas dibunuh. Dia pantas dibunuh. Kaisar dunia bawah 5 gunung. Dunia kekacauan di tengah, para penggarap hantu raksasa seperti leluhur hantu iblis darah semuanya meraung dan membakar diri mereka sendiri dengan gila-gilaan saat menerobos. Ledakan. Saya melihat leluhur hantu jahat darah, setan tua misterius, leluhur hantu naga, setan tua Kongming, leluhur buaya kekosongan, penguasa penjara hitam. Penguasa alam jiwa, penguasa daerah terlarang di dalam kurungan laut mati yang tak terhitung jumlahnya semuanya terbakar pada saat ini. Asal-usulnya sendiri, aura kaisar yang tak ada habisnya terbakar, betapa mengerikan pemandangan ini, jalan yang bergulir, jiwa, dan kekuatan asal membentuk badai yang mengerikan, langsung ditanamkan ke dalam pembunuhan terbalik. Pedang ilahi. Ledakan. Pada pedang ilahi pembunuhan terbalik, niat membunuh yang ganas melonjak ke langit. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga benar-benar berubah menjadi substansi. Kaisar setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya membakar kekuatan asli mereka sendiri, dan dalam sekejap mendorong senjata ajaib pedang pembunuh terbalik ke tingkat yang ekstrim. Bunuh, teriak Qin Chen keras, mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan pedang dewa pembunuh balik dan tiba-tiba menebas. Ledakan, langit runtuh. Ketika Kaisar Wu Yueming bertanya-tanya bagaimana Qin Chen bisa bertahan di bawah puncak Wu Yueming dan batu hitam Ming. Dia melihat energi pedang panjang dengan niat membunuh meledak dari bawah istana 10 kesengsaraan. Boom, energi pedang pembunuh yang mengerikan itu sangat cepat. Saat dipukul, itu bertabrakan. Saat berikutnya, energi pedang pembunuh yang mengerikan terus berlanjut, menembus meteorit hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung tiba di depan Kaisar Wu Yueming. Kaisar Wu Yueming hanya merasakan aura niat membunuh yang mengerikan datang darinya, merinding tak berujung muncul di sekujur tubuhnya, dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa aura niat membunuh Qin Chen saat ini lebih kuat dari itu sebenarnya telah meningkat beberapa kali. Sebelumnya, anak ini hanyalah seorang kaisar awal, bagaimana dia bisa melakukan serangan yang begitu mengerikan? Kaisar Wu Yueming berteriak dalam hatinya tangannya di depannya. Klik, di mata semua orang yang ketakutan, pedang ilahi anti pembunuhan tiba-tiba menghantam tubuh Kaisar Wu Yueming. Dengan raungan yang keras, Kaisar Wu Yueming langsung terlempar ke belakang dan terbang keluar, tulang, terbang. Terbalik dan mengeluarkan seteguk darah. Hahaha, Wu Yueming apakah ini kekuatanmu? Tidak lebih dari itu. Qin Chen meraung ke langit, membubung ke langit, bunuh. Qin Chen terus mengaum, dan menyerang dengan pedang lain, dan dalam sebuah seketika, dia menyerang dengan kakinya. Ada lusinan pedang, mengaktifkan kekuatan Kaisar Dewa Pembunuh Balik di pedang ilahi pembunuh balik. Tidak ada jeda sama sekali. Ledakan, Kaisar Wu Yueming berteriak. Di bawah energi pedang yang tak ada habisnya, napasnya meledak dan dia langsung berubah menjadi pria berdarah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka dan dia sangat malu, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sebenarnya terluka parah oleh kaisar awal. Ini, sungguh memalukan. Di kejauhan, semua kaisar dunia bawah melihat pemandangan ini dengan ngeri. Terutama ketika mereka melihat jiwa berdarah kaisar dunia bawah Wu Yue, mereka tiba-tiba tersentak dan tercengang. Wu Yue, jam berapa yang kamu buang? Wajah Kaisar Mingzang langsung menjadi sangat jelek saat melihat pemandangan ini tidak jauh. Kaisar Wu Yueming menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah kepada Qin Chen. Nak, kamu adalah kaisar awal pertama yang menyakitiku dalam ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi apakah kamu pikir kamu telah menang sekarang yang akan datang? Serangkaian suara keras yang mengejutkan keluar. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menebas tubuh Kaisar Wu Yueming, meninggalkan banyak celah di tubuhnya. Bab 5698. Izinkan saya membantu Anda. Ledakan, bersamaan dengan raungan marah Kaisar Wu Yueming, kekuatan yang membuat orang merasa sangat kedinginan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Begitu kekuatan ini muncul di dunia, semua orang merasakan rasa sakit yang luar biasa menyebar di udara, seolah-olah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung.
Saya melihat aura hitam bergulir melonjak dengan ganas di tubuh Kaisar Wu Yueming, naik ke langit, mengubahnya menjadi dewa iblis kegelapan dalam sekejap. Dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dalam setiap gerakannya. Cek cek cek. Begitu aura hitam ini muncul di dunia, kekosongan di sekitarnya benar-benar mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Jelas sekali bahwa ia tidak dapat menahan kekuatan aura gelap ini, dan dengan cepat terkorosi. Pada saat yang sama, setelah merasakan kekuatan ini, sungai mayat hidup melonjak dengan hebat, seolah-olah ia merasakan semacam kekuatan jahat telah menyusup ke dalam tubuhnya. Dan secara naluriah ingin melawannya. Abis, inilah kekuatan jurang maut. Orang ini Wu Yuemingdi benar-benar berkolusi dengan klan Abis. Pengkhianat dari dunia bawah. Merasakan aura jurang yang menakutkan pada Wu Yuemingdi, semua orang kuat di dunia bawah hadir. Dia terkejut dan marah, hatinya terasa dingin. Dan kemarahan yang tak ada habisnya muncul di wajahnya. Sebelumnya, mereka hanya memiliki beberapa spekulasi tentang kolusi Kaisar Wu Yueming dengan Abis, namun setiap kaisar masih memiliki secercah harapan di hatinya. Bagaimanapun, Kaisar Wu Yueming adalah salah satu dari 4 kaisar agung yang pernah memimpin dunia bawah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini jika semua orang di dunia telah berkolusi dengan Abis, lalu siapa yang bisa mereka percayai? Namun ketika aura jurang di tubuh Kaisar Wu Yue Hades benar-benar meledak pada saat ini, seluruh Kaisar Hades yang hadir merasakan keputusasaan di dalam hati mereka. Gumpalan aura jurang bermekaran, membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Sebelum aura jurang itu menyentuh mereka, tubuh mereka terasa seperti sedang dimakan oleh semut yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat tidak nyaman. Di antara kerumunan, hanya jantung Molly yang berdetak kencang, dan dorongan tak berujung muncul di sekujur tubuhnya. Setelah melihat kekuatan jurang maut, alih-alih merasa takut atau khawatir, dia menjadi sangat bersemangat, dan setiap sel di tubuhnya berdetak kencang. Melompat. Sial, kenapa ini terjadi lagi? Molly terlihat jelek. Kenapa dia merasakan keinginan untuk menjadi panas setiap kali dia merasakan aura jurang? Dan tidak bisa menahannya sama sekali. Untungnya, dia memiliki 2 pengalaman sebelumnya di Pulau Taiyin dan Gunung Hunyu, jadi dia relatif tenang. Tetapi dorongan kuat itu membuatnya terbang cepat menuju tempat gelap di mana sungai mayat hidup berada. Apakah orang ini gila? Melihat Molly bergegas menuju tanah gelap saat ini, Kaisar Si Huang dan yang lainnya terkejut. Apakah orang ini tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan jurang maut? Mereka merasakan Molly dan menemukan bahwa roda kehidupan Molly masih sangat muda. Dia adalah kaisar yang lahir hanya di era alam semesta ini, dan mereka tiba-tiba merasa tercerahkan. Bocah manusia ini jelas baru saja menerobos kaisar belum lama ini, dan dia tidak tahu tentang teror kekuatan jurang maut. Ini adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh kaisar tertinggi mencari kematian ketika dia bergegas masuk. Jadi ketika dia melihat Molly bergegas ke tanah gelap, Kaisar Api Hitam, yang awalnya memblokir semua kaisar dunia bawah, bahkan tidak mencoba menghentikannya. Seseorang yang akan mati, apa yang harus Anda lakukan untuk menghentikannya? Di tempat yang gelap. Setelah Kaisar Mingzang melihat aura jurang mengerikan yang memancar dari Kaisar Wu Yueming, ekspresinya sedikit mengembun, tetapi pada saat yang sama, matanya juga menunjukkan ketidakpuasan. Kaisar Wu Yueming ini benar-benar terlalu picik. Dia jelas-jelas berkolusi dengan Abis, tapi dia tetap menyembunyikannya. Jika dia telah melepaskan kekuatan jurang maut sejak lama, anak itu mungkin tidak akan mampu menembus Kaisar Agung. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal yang terjadi, dan bagaimana dia bisa ditekan di sini? Namun untungnya, Kaisar Wu Yueming belum terlambat untuk menunjukkan kekuatan jurang maut. Nah, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawan kali ini. Bunuh. Aura jurang melonjak di tubuh Kaisar Wu Yueming, dan aura jurang yang mengepul membumbung ke langit dari tubuhnya, seperti asap esensi, menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Dan dirilis dengan gila-gilaan. Ledakan. Dengan raungan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, kekuatan jurang maut yang tak ada habisnya dengan paksa didorong ke puncak dunia bawah 5 gunung. Saat berikutnya, puncak dunia bawah 5 gunung yang tak terbatas dikorbankan olehnya lagi. Gelombang raungan yang lebih keras dari guntur meluncur saat Wu Yueming Feng naik.
Hanya dalam sekejap mata, Wu Yue Mingfeng telah berubah menjadi puncak raksasa setinggi ribuan kaki dan diameter hampir 10.000 kaki, dan menghantam ke arah Qin Chen.